Etika dalam bermedia sosial. Media sosial telah menjadi alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari berbagi momen dengan teman, mengikuti berita terkini, hingga menjalankan bisnis. Media sosial memberikan banyak manfaat, namun seiring dengan kemudahan yang ditawarkan, muncul pula tantangan terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain di dunia maya. Etika dalam menggunakan media sosial mencakup norma-norma dan aturan yang harus kita ikuti saat berinteraksi di platform digital. Tanpa etika yang baik, kita dapat tanpa sengaja menyinggung perasaan orang lain, menyebarkan informasi yang salah, atau bahkan merusak reputasi diri kita sendiri. Contohnya, berbagi informasi pribadi orang lain tanpa izin, atau mengomentari unggahan orang dengan kata-kata yang kasar bisa berakibat buruk. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita perlu menyadari bahwa setiap kata dan tindakan kita di dunia maya memiliki dampak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga etika dan bertanggung jawab atas apa yang kita bagikan. Melalui pembahasan ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang apa itu etika media sosial dan bagaimana kita dapat menggunakannya dengan bijaksana. Nah, teman-teman, tadi itu menjelaskan tentang apa itu media sosial. Apa kalian mau tahu lebih lanjut? Apa itu media sosial dan contoh dampak ketika kalian menggunakan media sosial tanpa menggunakan etika? Sini, aku kasih tahu dampaknya. Kalian tahu gak sih, jika kalian menggunakan media sosial tetapi tidak adanya etika, dapat menyebabkan beberapa resiko loh. Contohnya, untuk yang pertama, penyebaran hoax, menyebarkan informasi palsu tanpa verifikasi bisa menyesatkan orang lain loh dan merusak kepercayaan publik. 2. Perundungan online atau cyberbullying. Komentar negatif atau hinaan bisa menyebabkan stres dan gangguan mental bagi korban loh. 3. Pelanggaran privasi. Membagikan informasi pribadi tanpa izin bisa melanggar hak privasi dan berpotensi menyebabkan pencurian identitas. 4. Kerusakan reputasi. Perilaku tidak etis di media sosial seperti berbicara kasar atau memposting hal yang tidak pantas bisa merusak reputasi pribadi atau profesional. 5. Konflik sosial. Komentar yang tidak sensitif terhadap perbedaan bisa memicu ketegangan dan konflik di media sosial. Nah teman-teman, dari risiko tersebut terdapat beberapa solusi untuk mengatasi bagaimana cara kita untuk beretika dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, risiko penyebaran informasi palsu atau yang biasa disebut dengan hoax. Solusinya, biasakan untuk memeriksa kebenaran informasi terlebih dahulu, dapat dari sumber manakah informasi tersebut, lalu baru boleh untuk membagikannya. Gunakan sumber terpercaya untuk mengambil informasi yang ingin disampaikan. Jangan membagikan informasi yang meragukan tanpa sumber yang jelas, itu bisa disebut dengan hoax. Yang kedua, perundungan cyber atau yang biasa disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying, solusinya adalah tunjukkan empati dalam berkomentar dan berinteraksi terhadap sesama pengguna media sosial. Hindari ujaran kebencian atau komentar yang tidak bersifat menghina atau mencaci sesama pengguna media sosial. Jika menjadi korban cyberbullying, segera laporkan ke pihak yang berwajib atau platform media sosial tersebut. Yang ketiga, pelanggaran privasi. Ini sering disampaikan oleh pihak yang berwajib tentang privasi diri sendiri di dalam media sosial. Solusinya, jangan memposting informasi pribadi atau informasi tentang diri kita sendiri yang privasi lah, yang sensitif, yang dapat disalahgunakan oleh banyak orang, seperti alamat, nomor telepon, terus nomor nick dan segala macam
itu tidak boleh disebar secara publik atau dokumen-dokumen penting tentang diri kita sendiri. Gunakan pengaturan privasi yang tersedia dalam media sosial tersebut untuk mengontrol siapa yang dapat melihat konten Anda. Yang keempat, kehilangan reputasi. Kehilangan reputasi solusinya adalah selalu berpikir 2 kali untuk memposting sebuah tentang diri Anda, sebuah konten atau semacam itu tentang diri Anda. Pertimbangkan kembali dampak yang akan terjadi setelah video itu di-share di publik. Pertimbangkan dampaknya terhadap citra Anda di dunia nyata. Bangun rekam jejak positif dengan memposting konten-konten yang bermanfaat, inspiratif, dan mendidik. Yang kelima, konflik sosial. Konflik sosial solusinya menghindari penyebaran konten yang provokatif dan dapat mencegah pemecah belah dua pihak. Fokus pada diskusi konstruktif, menghormati perbedaan pendapat, dan tidak memperkeruh suasana. Teman-teman, itu sekedar solusi untuk kita jika mendapatkan risiko yang tadi saya sebutkan dalam bermain media sosial. Nah, seharusnya untuk kedepannya lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Beretika, baik dan benar di setiap yang ingin Anda lakukan. Terima kasih. Nah, dari risiko yang akan dihadapi, apakah teman-teman tidak akan menggunakan etika dalam bermedia sosial? Seperti menjaga etika, berbicara sopan, menghormati privasi, dan menyebarkan hal-hal positif adalah kunci untuk menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman. Dengan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas di media sosial, kita bisa berkontribusi pada lingkungan yang lebih harmonis dan bermanfaat bagi semua orang. Ayo gunakan etika kamu dalam bermedia sosial. See you and enjoy.